Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 12 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa intraday ya teman-teman. Ada US 100, ini salah satu pair indeks Nasdaq ya teman-teman. Dan ada AUD USD ya. Untuk US 100 atau Nasdaq sendiri di sini kita analisa dari time frame H1 hingga H4. Kita ambil posisi buy dan di sini kita sudah ada konfirmasi code dan dia berada di area OTE reboundnya ya. Jadi dia sudah masuk ke area OTE daily dan dia ada konfirmasi code di sana ya. Kemudian untuk AUD USD kita ambil posisi H1 hingga H4, kita ambil posisi buy karena ada konfirmasi code juga dan dia juga sudah rebound dari daily demand ya teman-teman. Oke, untuk US Tech di sini kita buy limit di 12.064.5, stop lossnya di 11.983.2, TP di 13.968 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 0,82 dolar. Range-nya dari 1/23 dan expired sampai 26 September 2022. Kemudian untuk AUD USD kita buy limit di 0.67316, untuk stop lossnya di 0.67089, untuk TP di 0.68768 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,27 dolar dan risk and reward 1/6 expired sampai 20 September 2022. Oke, jadi seperti biasa saya ingatkan selalu untuk gunakan resiko 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman open posisi di sini selalu gunakan resiko 1% dari modal untuk setiap entry-nya ya. Nah, di sini untuk analisa dua entry di sini berarti total ada 2% resiko dari modal teman-teman ya. Jadi selalu gunakan resiko maksimal 1% dari modal teman-teman. Karena kalau lebih dari 1% teman-teman bakal mengalami kerugian yang tidak termanage ya, atau tidak teratur gitu. Oke, jadi untuk resiko per entry-nya sudah jelas ya teman-teman ya, 1% dari modal. Dan di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial ketika teman-teman bisa sudah running di risk and reward 1/1 ya. Jadi ketika teman-teman open posisinya itu lebih dari 0,01 lot, teman-teman bisa lakukan TP parsial atau partial profit taking ya. Jadi teman-teman misal opennya itu 0,04 atau 0,05, teman-teman bisa close bagian dari posisi lotnya atau close setengah, terus kita bisa hold setengahnya lagi gitu. Oke, itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya, dan untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry teman-teman. Jadi stop lossnya ini kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry teman-teman, agar supaya kalau analisanya tidak sesuai dan berbalik arah terus menyentuh stop loss kita tidak rugi apapun gitu. Oke, jadi untuk risk and reward 1/1 itu misal di sini ada di AUD USD jarak antara entry dan stop loss itu sebanyak 22 pips. Berarti kalau kita sudah running profit 22 pips, kita bisa pindahin stop lossnya itu di entry teman-teman. Kita bisa pindahin stop loss di entry dan TP parsial setengah dari porsi lot. Misal opennya 0,06, teman-teman bisa close 0,03 atau 0,02. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk analisanya bisa sesuai kanan aja di sini. Di sini ada US 100 atau US Tech ya. Kemudian di sini ada AUD USD. Oh ya, untuk US Tech sendiri ini resiko ini hanya berlaku untuk Exness MT5 ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dulu untuk brokernya masing-masing. Dan di sini hanya berlaku untuk Exness MT5 teman-teman ya. Jadi perlu digarisbawahi karena setiap broker pip value-nya untuk US Nasdaq US Index ini beda-beda teman-teman. Oke. Nanti saya benerin di sini, saya tambahin keterangannya untuk khusus untuk Exness MT5 teman-teman. Oke. Terus di sini ada AUD USD
Dan kita bahas satu persatu dari US Tech terlebih dahulu, tapi jangan lupa like seperti biasa. Dan teman-teman kalau mau join grup bisa di tap link dulu di grup di sini di bio. Teman-teman bisa langsung gabung di grup diskusi grup forex di sini. Teman-teman bisa langsung gabung aja. Ini bukan grup privat, jadi grup publik ini langsung join aja. Bisa teman-teman gabung untuk dapat info-info terbaru ya, misalkan update stop loss atau sudah TP parsial gitu. Teman-teman bisa langsung gabung aja di sini. Dan kalau teman-teman uh, mau bikin akun juga di sini juga bisa. Untuk Exness tinggal klik di sini, untuk Okta tinggal klik di sini, XM juga. Dan ini ada broker lokal juga, ada Okta Investama dan DCFX ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik salah satunya di sini. Kalau mau broker lokal ada Okta Investama dan DCFX. Dan untuk broker luarnya seperti Exness, Okta, dan XM juga bisa. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya di sini untuk sinyal dan analisanya. Kita bahas satu persatu dari US Tech terlebih dahulu. Oke, untuk di sini kita sudah ada US 100. US 100 itu nama lain dari US Tech ya. Ini sama saja seperti Nasdaq ya. Kalau di XM namanya US 100, untuk SNES namanya US Tech, dan untuk TA dan DCFX itu namanya NAS 100 ya. Oke, kita coba lihat ke time frame H4 terlebih dahulu atau daily ya. Kita pindah ke daily. Untuk daily sendiri kita lihat market structure-nya di sini dia sudah ada konfirmasi ya sebenarnya ya. Dia sudah ada break of structure di sini ya, sudah ada change of character dan harga menyentuh area liquidity di sini, sudah menyentuh area liquidity, kemudian harga retrace koreksi ya, dia koreksi masuk ke area demand di sini dan dia sudah rebound dan sekarang dia sudah ada konfirmasi juga di sini udah ada coach. Kalau kita perhatikan dia masuk ke area OTE ya teman-teman ya. Dia rebound tepat di area OTE poin 70 ya atau Fibo 70 ya. Di area OTE dia masuk area OTE Fibo 62 hingga Fibo 70. Jadi bisa dipastikan dia sudah rebound ya. Terus di sini kalau kita perhatikan lagi, kita pindah ke H4. Untuk time frame H4-nya sendiri dia sudah ada konfirmasi juga seperti coach. Ini kan dari marketnya bearish menjadi bullish ya. Di sini ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke, jadi di sini adalah last lower low-nya, kemudian harga rally dan dia break lower high sebelumnya. Dan di sini dia artinya dia sudah ada konfirmasi coach ya atau change karakter ya. Jadi kita tinggal tunggu dia untuk koreksi terlebih dahulu seperti di time frame daily di sini. Jadi dia setelah membuat coach seperti ini, dia akan koreksi ya. Nah, dia akan koreksi masuk ke area Fibo 70 atau Fibo 62 ya. Jadi area OTE itu masuk di area Fibo 62 hingga Fibo 79. Di range area ini yang biasa disebut area OTE gitu. Oke, kita ke H4. Kalau kita perhatikan di sini, dia masih kita prediksi, kita masih atau kita lihat dia masih terus naik hingga mencapai area VG mungkin. Yang jelas kalau dia udah break area ini atau menutup gap di sini, bisa dikatakan sinyal atau analisa ini udah nggak valid ya. Karena dia udah break high di sini. Berarti kalau kemungkinan dia masih bisa naik lagi sampai ke area FVG atau masuk ke area supply di sini. Setelah masuk area supply di sini, kemudian dia akan koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan ya. Di sini dia akan koreksi masuk ke sini. Masuk ke area pay limit kita. Nah, di sini kita coba tarik area Fibo. Kemungkinan dia bisa masuk ke area ini. Kalau kita lihat bisa kalau kita katakanlah dia naik sampai ke area tengah-tengah FVG di sini ya.
Nah, di sini dia sudah masuk ke area OTE sebenarnya ya. Jadi area OTE itu dari 62 hingga 88 ya. Jadi kita ambil posisi paling bawah ya. Jadi dari area OTE itu kita ambil posisi lagi paling bawah di sekitar sini. Jadi di area Fibo 88 atau Fibo 79. Ya nanti kalau next kita lihat kalau dia udah koreksi, kalau seandainya dia sudah ada konfirmasi cost juga di sini di time frame kecilnya seperti M5, M15 ada konfirmasi cost juga seperti ini, kita bisa langsung entry aja tanpa harus menunggu dia masuk ke area buy limit kita. Oke, jadi untuk tren US Tech ini masih bullish, kemudian dia akan mencoba untuk masuk di sini ada FVG ya satu ya, fair value gap, dan di sini juga jelas ada gap yang belum tertutup sama sekali. Di sini ada gap dan ada equal high juga di sini. Ya, equal high ya ini ya. Di sini ada equal high dan di atasnya ada gap. Oke. Kemudian dia akan naik dulu terlebih dahulu masuk ke FVG di sini ya. Dan dia akan mencapai breakout structure di sini. Dia membuat breakout structure. Oke. Dia akan membuat breakout structure dan kemungkinan dia akan koreksi terlebih dahulu masuk ke sini dan melanjutkan kenaikan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pair Nasdaq-nya atau jadi masih ada banyak kesempatan untuk ambil buy, jadi kita jangan FOMO, jadi lebih baik kita tunggu dia untuk ambil posisi terbaik kita untuk ambil posisi buy gitu. Dan yang untuk sell lebih baik kita tunggu aja sampai mau masuk ke area FVG. Tapi yang jelas untuk sell untuk saat ini target penurunan tidak bisa lebih banyak daripada low sebelumnya karena dia sudah ada konfirmasi coach. Jadi kemungkinan kalau kita mau ambil posisi sell untuk target TP terbaik cuma di sini. Jadi untuk ambil misalnya kita ambil posisi sell di sini atau di sini, ya untuk target TP terbaik di sini itu udah maksimal teman. Jadi nggak bisa untuk lebih bawah lagi kecuali kalau dia sudah terlampau menembus atau low di sini berarti kemungkinan dia akan mencapai ke low di sini gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, next kita lanjut ke AUD USD di sini. Nah, di sini ada DXY dulu. Kita coba bahas ke DXY dulu karena ini adalah pair yang ada hubungannya dengan AUD USD ya. Jadi ini adalah dolar indeks ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di video sebelumnya kita sempat bahas tentang DXY ini. Jadi kalau dia turun berarti pair yang berlawanan dengan dolar dia akan naik gitu. Baliknya kalau ini dolarnya naik berarti pair yang berlawanan dolar dengan pair yang berlawanan dengan dolar akan turun gitu. Di sini kalau kita perhatikan untuk DXY sendiri dia sebenarnya masih bullish ya untuk time frame daily-nya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini adalah breakout structure daily, dan di sini ada breakout structure daily. Berarti kita lihat ini adalah higher low-nya daily ya. Di sini adalah higher low-nya daily. Jadi kalau kita perhatikan ya kemungkinan masih bisa turun lagi masuk ke area OTE. Kalau kita lihat pakai Fibo, kemudian dia akan masuk ke area OTE dan di sini adalah area OTE-nya di 106.400 ya. Kira-kira sekarang masih 108.152. Jadi masih ada kesempatan panjang untuk pair-pair yang berlawanan dengan dolar itu untuk naik dulu gitu. Seperti gold, AUD USD, Euro USD dan lain-lain gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk DXY sendiri di sini ada demand ya sebenarnya. Terus kalau itu time frame menengahnya seperti middle time frame H1 hingga H4, sini sudah ada konfirmasi coach ya. Sini sudah ada konfirmasi coach dari bullish. Sini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low dan higher high. Dan di sini higher low sebelumnya dia sudah berhasil tertembus ya. Dia sudah berhasil tertembus dan di sini ada market structure lagi di sini berarti di sini ada lower low, lower high dan lower low.
kemungkinan senaik-naiknya dia cuman mencapai ke overhang sebelumnya, jadi di sini. Jadi kalau kita lihat seandainya dia masih mau naik, kita tinggal pasang alert aja di area ini ya, kita pasang alert aja di area ini dan kita bisa pantau beberapa pair yang berlawanan dengan dolar. Oke, kita coba lihat ke AUD USD. Di AUD USD juga sama demikian dengan pair yang berlawanan dengan DXY tadi ya. Jadi kalau DXY turun berarti pair yang berlawanan dengan dolar akan naik seperti ini. Ini adalah AUD USD dan di sini sudah ada konfirmasi code juga. Di sini ada konfirmasi code dan di sini seperti akan menciptakan inducement area. Ini kalau kita perhatikan di sini di H1, di sini ada area liquidity ya. Area liquidity ini terbentuk bisa terjadi karena seperti trendline ya di sini ya. Kalau kita perhatikan seperti trendline liquidity ya di sini ya. Ini bisa jadi area inducement juga. Jadi kebanyakan orang akan ambil posisi buy di sini. Berharap dia akan mencoba untuk rebound, tapi kemungkinan dia akan menembus terlebih dahulu. Seperti ini baru untuk melanjutkan kenaikan. So, jadi kita bisa ambil posisi buy sebenarnya kalau di sini ada area FVG ya. FVG 1. Mungkin nanti kita bisa coba cek untuk konfirmasinya kalau dia sudah masuk ke area FVG. Misalkan dia akan coba turun lagi masuk ke area FVG. Kalau di area FVG ini fair value gap ini dia ada konfirmasi code seperti ini, mungkin kita bisa ambil posisi buy. Tapi kalau nggak ada, lebih baik kita tunggu di area strong demand-nya di sini. Oke, untuk area FVG sendiri, area FVG itu adalah meliputi dari ekor sebelum dan ekor sesudah ya. Ini ekor sebelum dan ini ekor sesudah. Jadi jarak antara keduanya ini yang biasa disebut fair value gap atau FVG. Ada yang menyebut imbalance area juga itu. Nah, ini yang bisa disebut liquidity area. Jadi harga seolah menciptakan suatu area support yang kuat ya di sini ya. Padahal di sini adalah area support yang lemah sebenarnya. Dan di sini harga kemungkinan mudah sekali untuk tertembus dan melanjutkan kenaikan seperti ini. Oke. Di sini saya kasih opsi untuk ambil posisi buy sebenarnya di sini di area strong demand-nya, karena kalau di FVG ini sebenarnya bisa tapi cukup beresiko, jadi kita ambil posisinya di sebelah sini. Karena kalau kita ambil posisi di sebelah sini, kita coba cari area Fibo juga dia masih masuk ke area OTE gitu. Kalau di sini dia masih di atas equilibrium ya sebenarnya. Jadi cukup rawan sebenarnya kalau kita ambil posisi buy di sini. So jadi kita ambil posisinya di area OTE aja. Di sini saya ambil area order block untuk satu kali ukuran candle bearish ya di sini. Di sini ada candle bearish. Di sini ada breakout structure sebenarnya. Minor breakout structure. Jadi untuk satu kali ukuran candle bearish di sini kita lihat ini adalah jarak antara buy dan stop loss-nya. Jadi range antara buy dan stop loss itu satu kali ukuran candle ya. Dan kita entry di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi range antara buy dan stop loss ya. Itu ukurannya sama dengan satu kali ukuran candle di sini ya. Jadi kita tinggal tarik ke bawah aja gitu. Terus untuk TP dan untuk TP-nya sebenarnya untuk TP ini opsional ya. Kita bisa ambil TP sampai ke FVG di sini sebenarnya ya. Sampai mentok FVG juga bisa. Tapi untuk TP saat ini saya berikan di swing high di sini ya. Jadi barangkali kalau dia sekarang mau koreksi ke bawah, jadi kita bisa ambil posisi TP di pucuknya di high sebelumnya. Nah, di sini saya tadi saat masih buat sinyal itu saat analisa bikin sinyal dia posisinya masih di sini ya. Jadi kita ambil posisi TP-nya di sini saja gitu. Oke.
Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk kedua analisa kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini AUD USD dia masih bearish ya untuk daily-nya, dan di sini dia sudah masuk ke area demand daily di sini. Dia rebound ya sebenarnya, rebound dan ada konfirmasi quote seperti ini ya. Jadi konfirmasi quote. Nah, seperti ini dia ada breakout structure, ada quote, breakout structure lagi. Nah, ini yang biasa disebut area atau biasa disebut konfirmasi quote ya. Dan di sini dia berhasil rebound, sudah ada konfirmasi, jadi kita tinggal tunggu posisi buy-nya ya teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu ya untuk kedua analisa kita hari ini. So ikuti terus analisa kita berikutnya. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya pertahankan risk manajemennya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Selalu gunakan resiko 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi jangan gunakan resiko lebih besar dari modal, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Oke, so gitu terus analisasinya forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.